Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Halo profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini nanti aja. Dan yang lainnya juga tolong bantu komen dan juga like. Dan gua mau ngasih tahu, gua baru balik ternyata mati lampu. Waduh, mana baterai tinggal 15. Aduh, ini sempat nggak jadi satu video ya, nggak tau lah. Dan semoga aja sempat jadi satu video. Kalau enggak ya terpaksa di hari Senin kagak upload. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Seadanya aja, secukupnya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia memanggil para pemenang di dalam event yang sebelumnya telah dia berikan. Dan di sini ternyata para pemenangnya adalah gadis-gadis yang sangat amat luar biasa, duhai. Dan tentunya ini semua menarik perhatian bagi para murid-murid yang berasal dari Sekte Mo. Karena ketiganya mereka semua bukan berasal dari Sekte Mo. Namun keributan dari mereka semua akhirnya pun terdiam ketika mereka menyadari kalau ada yang datang, dan siapa lagi jika bukan dayang-dayang dari Lee Seok-gi. Sebelum Lee Seok-gi datang, tentunya di sini akan dibuka oleh para dayang-dayangnya Lobing dan juga Nona Lin Yue. Dan di sini kedatangan dari Lee Seok-gi tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Apalagi saat ini untuk Lobing, dia juga nggak kalah menarik perhatian, apalagi telinganya itu benar-benar banyak membuat mereka para player kesem-sem, dan mereka semua juga terpesona dengan pesona yang dilepaskan oleh Lobing yang memang gak kalah dari Lee Seok-gi. Bahkan untuk mereka saja yang baru pertama kali melihat Lobing juga sungguh sangat kagum. Ling dia pun sungguh sangat kagum dengan Lobing yang ternyata luar biasa pula. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi untuk gadis antum, waduh, dia terlihat nggak terlalu peduli dengan Lobing. Dia malah menantikan kedatangan dari Lee Seok-gi. Dan untuk tante ini dia juga sama. Dia juga tahu kalau Lobing benar-benar luar biasa. Tapi dia menganggap kalau pesona yang dia miliki jauh lebih luar biasa. Karena asetnya gede banget. Waduh. Namun melihat ternyata Sekte Mo murid pesuruhnya banyak, membuat Lin Er dia pun gak menyangka kalau ternyata setelah sekian lama dia pergi, ketika dia kembali pulang ternyata Sekte Mo banyak, muridnya banyak. Apalagi di antara mereka ada juga yang udah di rank 30 ke atas. Luar biasa. Namun di sini tiba-tiba aja Lobing dia pun melirik ke arah rekannya, dan dia juga mengedipkan mata hingga membuat gadis ini dia pun tahu apa maksud dari Lobing. Karena ternyata sebelumnya Lobing dan juga Nona Lin mereka sempat melakukan sebuah diskusi kecil. Mereka berencana untuk memberikan sebuah kesan yang luar biasa kepada mereka semua para peserta ini tentang kehadiran dari Lee Seok-gi. Dan benar saja kini Lobing dan juga Lin Er mereka pun mulai menundukkan kepala mereka menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun juga membuat para murid-murid dari Sekte Mo yang lainnya mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Lobing. Mereka mulai menundukkan kepala mereka dan juga mengepalkan tinju mereka menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi. Tapi untuk tiga gadis ini mereka tidak melakukannya karena mereka bukan bagian dari Sekte Mo. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun menantikan bagaimana penampilan dari Lee Seok-gi, karena sebelumnya dia hanya dapat melihat dari siaran live stream. Kali ini dia melihat dengan mata kepala dari karakternya sendiri. Dan untuk gadis ini ketika dia mendengar suara dari Lee Seok-gi yang telah datang dan meminta kepada mereka untuk tidak berlutut dan juga mengangkat kepala, membuat gadis ini dia pun benar-benar kesemsem. Karena Lee Seok-gi dia pun datang dengan skill pesona yang luar biasa. Seperti biasa dia menggunakan teknik spiritual angin untuk membuat kesan yang jauh lebih dramatis. Waduh. Dan kedatangan dari Lee Seok-gi dengan cara yang seperti ini tentunya membuat mereka semua kesemsem dengan Lee Seok-gi. Mereka benar-benar terpesona dengan pesona yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Dan mereka semua pun mulai edan. Untuk Lin Er dia bahkan menganggap kalau Lee Seok-gi benar-benar luar biasa, dapat merontokkan semua perasaan kotor miliknya ketika dia melihat dari Lee Seok-gi. Tapi untuk gadis antum, dia sepertinya ini yander gak sih? Waduh. Dia ingin memiliki Lee Seok-gi seutuhnya. Dia gak peduli dan berapa banyak yang harus dia habiskan untuk top up, gak peduli. Dia ingin mendapatkan Lee Seok-gi. Dan hal yang sama juga berlaku kepada si Nona besar ini. Dia juga benar-benar kesemsem dan ingin segera menikmati ketampanan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Namun melihat
Mereka semua yang terpesona dengan penampilan dari Lee Seok-gi membuat Lo Bing dia pun kesal dengan mereka semua. Jangan harap kalian bisa menyentuh Master, ucap dari Lo Bing. Di sini Lo Bing juga meminta kepada mereka semua untuk jangan nunduk. Kenapa nunduk semua? Kenapa diem? Hei, ayolah. Master Sekte telah memberikan salam kepada kalian. Kalian jangan melamun, ucap dari Lo Bing, yang membuat mereka semua pun menyambut salam yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Di sini, untuk para peserta dan juga para pemenang, mereka juga mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seok-gi yang udah datang dan akan memberikan hadiah secara pribadi. Dan untuk Tante dia pun mengatakan sesuatu yang membuat Lo Bing marah ketika tante ini mengatakan kalau menatap Lee Seok-gi benar-benar menghilangkan semua penyakit yang ada, dan itu juga membuatnya sedikit basah. Dan tentunya hal itu membuat Lo Bing kesal dengan tante ini yang menggoda Lee Seok-gi tepat di hadapan mereka semua. Bahkan saat ini Lin Er dia pun merasakan kalau aura marah yang dimiliki oleh Lo Bing dapat ia rasakan merembes keluar. Waduh. Dan untuk Lee Seok-gi, ternyata dia tahu siapa tante ini. Karena sebelumnya Lee Seok-gi pernah bersama dengan tante ini ketika dia masih menjadi seorang pelajar. Karena ternyata tante ini pernah mengajak Lee Seok-gi untuk main bersama. Dan yang membuat Lee Seok-gi kaget, ternyata tante ini memberikan uang kepada Lee Seok-gi. Dia membayar Lee Seok-gi seolah-olah Lee Seok-gi adalah mainannya. Dan tentunya hal itu membuat Lee Seok-gi dia benar-benar sakit hati. Dia adalah seorang anak jutawan dan dia dibayar. Tentunya hal itu membuat Lee Seok-gi dia benar-benar kesal dan tidak terima di kala itu. Tapi ketika dia protes gak bisa karena wanita itu udah pergi duluan. Yang tentunya hal itu membuat Lee Seok-gi dia benar-benar merasakan malu yang luar biasa, dan itu adalah sebuah pengalaman yang benar-benar menyebalkan bagi dirinya. Dan ketika dia dapat bertemu kembali dengan tante ini, Lee Seok-gi dia benar-benar kesal dan dia ingin membalas sedikit dendam. Dan di sini Lee Seok-gi juga tahu kalau tante ini telah menggoda dirinya di hadapan dari mereka sebuah. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia memberikan sedikit pelajaran dengan cara mengurangkan lebih minus 10 poin kesukaan dari Lee Seok-gi kepada tante ini. Yang tentunya membuat tante ini kaget dong, kenapa tiba-tiba aja poin kesukaannya dikurangi sampai minus. Waduh. Dan hal itu pun disadari oleh mereka berpikir kalau ini adalah ulah akibat berbicara tidak sopan kepada Lee Seok-gi. Namun untuk Lee Seok-gi dia nggak ambil pusing juga karena memang udah sedikit membalaskan dendam. Di sini dia akan memberikan hadiah kepada pemenangnya, dan untuk hadiahnya ternyata adalah sebuah jimat pelindung yang memang ditulis secara pribadi runnya oleh Lee Seok-gi, yang tentunya hal itu membuat mereka semua sungguh sangat senang karena dalam benda ini terdapat energi spiritual yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Mereka semua sungguh sangat senang. Tapi untuk para murid dari sekte Mo yang lainnya, mereka iri dengan 3 gadis itu yang mendapatkan hadiah pribadi yang di dalamnya terdapat energi spiritual yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Tapi untuk Lo Bing di sini dia pun juga tahu benda apa yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Bukankah itu adalah sebuah jimat yang sebelumnya Tuan baru dia pelajari sebelumnya, ucap dari Lo Bing. Di sini Lo Bing gak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi dapat memahami sebuah teknik yang baru aja dia pelajari beberapa waktu lalu, dan saat ini dia membaginya kepada orang-orang itu. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun cukup puas dengan respon yang diberikan oleh orang-orang itu. Dan untuk dirinya juga mengatakan kalau ini semua adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang player yang dapat mengcopy skill yang baru aja dia dapatkan. Ucap dari Lee Seok-gi. Ya, ini antara NPC dan juga player coy. Waduh. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau Ling Ling, si pemenang nomor 1, dia adalah orang yang benar-benar cukup luar biasa hingga membuat Lee Seok-gi dia memutuskan untuk membawa Ling Ling. Tapi tentunya di sini dia melakukannya dengan cara yang agak sedikit smooth, di mana Lee Seok-gi dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau Ling Ling dia adalah peringkat pertama di dalam misi kali ini. Jadi Lee Seok-gi dia akan memberikan sebuah hadiah khusus pada Ling Ling. Bahkan saat ini Ling Ling dia diizinkan untuk mengungkapkan apa keinginan dari Ling Ling, yang membuat tentunya Ling Ling dia pun juga cukup terkejut ketika Lee Seok-gi memberikan kesempatan bagi dirinya untuk meminta hadiah dari dirinya, yang membuat mereka pun berpikir kalau ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat amat luar biasa yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Dan kalau tahu misalnya ada hadiah tambahan seperti ini, tentunya membuat gadis ini dia akan melakukan yang terbaik di dalam event yang sebelumnya. Pikir dari gadis-gadis ini. Dan jika aku yang mendapatkannya, tentunya aku akan memilih
untuk dapat berlatih satu kamar dengan Le Shaggy. Ucap dari tante ini. Waduh. Dan untuk Ling Ling ternyata hadiah yang dia minta adalah ingin menjadi murid dari Le Shaggy. Mendengar apa yang diucapkan oleh Ling Ling tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Karena itu adalah sebuah kesempatan yang sangat amat luar biasa untuk dapat terus bersama dengan Le Shaggy. Bahkan hal itu juga menarik perhatian bagi Luo Bing. Dia nggak menyangka kalau ternyata gadis itu berani meminta menjadi murid pribadi dari Le Shaggy. Karena sejatinya di sekte mau hanya He-Ting lah murid pribadi yang dimiliki oleh Le Shaggy. Bahkan dia bukan. Waduh. Tapi untuk para player yang lainnya mereka juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima. Mereka semua iri jika saja permintaan itu diberikan oleh Le Shaggy. Dan untuk para ciwi-ciwi ini, mereka juga tahu kalau itu adalah sebuah permintaan yang benar-benar luar biasa. Dengan cara seperti ini maka mereka bisa tetap terus bersama dengan Le Shaggy. Ini adalah taktik yang licik ucap dari mereka berdua. Namun untuk Le Shaggy, dia tahu kalau gadis ini licik. Ini seperti orang yang ingin langsung mendapatkan sesuatu dengan cara mendaki gunung. Tapi kalau soal mendaki gunung, aku juga ahlinya mendaki gunung. Gunung Nonasian. Waduh, ucap dari Le Shaggy. Jokesnya memang gitu cuy, bukan gue yang bikin. Dari sana gitu. Waduh. Namun di sini untuk Le Shaggy dia juga tahu kalau dia menerima seorang murid baru itu adalah sesuatu yang agak sedikit sensitif hingga membuat dirinya agak sedikit sulit untuk dapat menerima seorang murid. Dia takut nanti muridnya yang lainnya, murid-murid dari Dongli, si Luo Bing dan juga yang lainnya nanti iri dong. Dan tentunya itu akan sangat-sangat sulit untuk bagi Le Shaggy menerima murid baru. Tapi untuk dapat menyingkirkan Ling Ling, susah juga. Karena dia membutuhkan orang seperti Ling Ling juga. Tapi di sini tiba-tiba aja Le Shaggy dia kepikiran sebuah ide untuk dapat membuat Ling Ling tetap bersama dengan sekte Mo. Dengan cara di sini Le Shaggy dia pun mengatakan, baiklah. Dalam kejadian kali ini, meskipun kau berada di peringkatan pertama, tapi kau harus tahu bahwa ini bukan soal usahamu seorang diri. Jadi, jika kau ingin menjadi muridku hanya mengandalkan prestasi ini semua belum cukup. Ucap dari Le Shaggy yang membuat mereka semua pun dapat bernafas lega ketika Le Shaggy ternyata nggak menerima Ling Ling menjadi murid dirinya. Dan itu membuat mereka juga tahu untuk menjadi murid dari Le Shaggy tentunya tidak akan mungkin semudah ini. Puas banget ucap dari mereka semua. Dan untuk Ling Ling, dia pun mengerti tentang maksud dari Le Shaggy. Dan dia mengatakan kalau dia akan menjadi lebih kuat lagi. Dan dia akan berusaha lebih keras lagi untuk bisa menjadi layak menjadi bagian dari sekte Mo dan juga murid dari Le Shaggy. Ucap dari Ling Ling. Tapi di sini Le Shaggy dia juga memberikan sebuah opsi kepada Ling Ling, di mana dia mengatakan kalau Le Shaggy bisa aja menerima Ling Ling menjadi murid luar. Dan untuk Ling Ling, kau juga bisa menjadi murid magang sebagai muridku. Ucap dari Le Shaggy yang akan mengangkat Ling Ling sebagai murid magangnya. Yang tentunya hal itu membuat mereka semua pun kaget ketika prestasi mereka disalib oleh Ling Ling yang tiba-tiba aja menjadi murid luar. Dan untuk mereka semua hanya murid pesuruh. Tentunya membuat mereka semua nggak terima dong, kesal. Tapi tentunya untuk gadis-gadis ini mereka juga kesal karena itu adalah sebuah kesempatan untuk dapat kembali bertemu dengan Le Shaggy, murid terdaftar, murid magang. Mereka berdua juga iri. Dan untuk Ling Ling tentunya dia menerima tawaran yang diberikan oleh Le Shaggy. Dia menerima itu semua. Dan kini Ling Ling dia pun mendapatkan notifikasi sistem ketika dia diangkat menjadi murid magang dari Le Shaggy. Dan dia benar-benar sangat amat senang. Bahkan orang yang ada di sebelahnya aja ditarik, diputer-puter. Waduh. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua iri dengan Ling Ling. Mereka juga tahu kalau Ling Ling dekat dengan Le Shaggy, maka Ling Ling yang merupakan seorang streamer, tentu aja streamernya live-nya akan meledak. Mereka semua iri karena Ling Ling nantinya bakal menjadi streamer yang terkenal. Waduh, karena dekat-dekat dengan Le Shaggy. Dan untuk Le Shaggy, dia pun sungguh sangat senang karena ini adalah sebuah permainan kata yang dia berikan, menarik perhatian dari mereka semua. Namun di sini untuk Le Shaggy dia pun ternotis ketika dia merasakan ada sesuatu yang datang, dan ternyata itu adalah sebuah surat terbang yang dikirimkan oleh Mong Dongfang, yang membuat Le Shaggy dia pun tahu kalau sebelumnya dia telah mengirimkan Mong Dongfang untuk turun gunung. Dan itu membuat Le Shaggy dia berpikir apakah jangan-jangan Mong Dongfang telah menemukan sesuatu yang luar biasa
Oleh sebab itulah di sini Lee Seok-gi dia pun ingin segera mengambil surat itu dan menyerahkan sisanya kepada Luo Bing dan juga Nona Ling Er. Dan benar saja, kini Lee Seok-gi dia pun mengambil surat yang dikirimkan oleh Meng Dongfang dan ternyata dia menemukan sebuah reruntuhan kuno yang ada di sekitaran sekte Tongtian, dan itu tentunya membuat Lee Seok-gi dia akan segera pergi. Dan apa yang didapatkan oleh Lee Seok-gi, pesan dari Meng Dongfang, langsung dia kembali ke sekte Mo dan membicarakan ini semua kepada Dong Li dan juga Nona Xian. Dan untuk Dong Li, dia pun tahu kalau di dalam reruntuhan kuno tentunya siapa tahu, waduh, terdapat skill seni bela diri yang dapat membantu masternya, ujar dari Dong Li, dan dia akan segera pergi ke tempat itu. Namun untuk Nona Xian mengatakan enggak, jangan Dong Li lah yang pergi, karena saat ini Dong Li dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dari formasi yang ada di sekte ini, karena formasinya belum sempurna, harus mesti diperbaiki lagi, ujar dari Nona Xian. Dan sebagai gantinya maka dialah yang akan pergi saja. Tapi di sini Dong Li, dia dan juga Nona Xian mereka berebut kalau mereka lah yang akan pergi. Tapi di sini Lee Seok-gi lah yang akan pergi juga. Tapi untuk Lee Seok-gi ketika dia akan pergi, enggak. Di sini Nona Xian meminta kepada Lee Seok-gi untuk beristirahat aja karena dia baru aja kembali ke sekte. Tapi Lee Seok-gi mengatakan enggak. Dialah yang akan pergi karena sejatinya akulah yang paling mengerti sifat yang dimiliki oleh Meng Dongfang. Jadi akulah yang akan pergi, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi tentunya hal itu membuat mereka berdua khawatir karena sebelumnya Lee Seok-gi telah mengalahkan monster yang jahat dan juga kultivator tinggi, dan takut jika saja Lee Seok-gi kelelahan. Tapi Lee Seok-gi enggak. Dia pun mengatakan kalau sejatinya dia setelah menghadapi mereka, para kultivator iblis, justru dia malah semakin kuat. Dan dia juga mengatakan kalau dia tinggal selangkah lagi bisa mencapai rank 7. Dan soal tubuh dan juga kuat, harusnya Xian, kau yang paling tahu bagaimana kuatnya diriku, ujar dari Lee Seok-gi yang menggoda Nona Xian. Dan untuk Nona Xian dia pun paham kode yang diberikan oleh Lee Seok-gi, betapa kuatnya Lee Seok-gi. Dan untuk Dong Li, dia pun bingung dengan apa maksud dari pembicaraan orang-orang ini, karena dia masih polos, waduh, belum pernah dicocok. Namun ketika mereka sedang berbicara, di sini ada yang mendengar kalau Lee Seok-gi akan segera pergi, dan yang mendengar ternyata adalah Luo Bing, di mana Luo Bing dia meminta kepada Lee Seok-gi untuk membawanya di dalam perjalanan kali ini. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lee Seok-gi. Dan baterai gue habis tinggal 8%. Waduh. Ini udah mau di pesawat 8%, baterai gue habis. Panas, mati lampu. Gue nggak tahu ini upload jam berapa, mungkin sekitaran malam ya. Soalnya mati lampu ini jam 4, waduh, gue nggak tahu hidup jam berapa. Dan semoga aja masih ada kesempatan untuk upload di hari Senin juga. Dah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.